sekalian, saudara-saudari, teman-teman. Video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kebenaran itu akan membuka atau mengatasi kebodohan manusia secara internal dan secara eksternal. Dan sepanjang sejarah, pemulihan itu terjadi pada setiap zaman. Dari zaman 2000 tahun sejak Adam hingga ke Abraham itu adalah zaman perjanjian lama, dan sejak 2000 tahun dari Abraham ke Yesus itu adalah zaman perjanjian baru, dan 2000 tahun setelah Yesus sampai kepada Advent kedua itu juga adalah zaman baru atau zaman perjanjian penyelesaian. Sebelumnya video yang pendahuluan kita sudah membahas tentang bagaimana kebenaran baru itu datang untuk mengatasi kebodohan manusia, kebodohan secara internal dan kebodohan secara eksternal. Lalu sekarang kita akan membahas tentang bab 1 dan seterusnya secara singkat. Lalu di sini kita akan membahas juga, akan dimulai dengan misi daripada kebenaran baru. Apa itu misi dari kebenaran baru? Yaitu untuk membawa umat manusia memasuki dunia yang baru dan merangkul agama, ideologi, serta filsafat menuju kepada persatuan dan membimbing manusia berdosa menuju kepada keadaan asal. Tuhan telah mengirimkan seorang ke bumi yang menyelesaikan masalah yang mendasar tentang kehidupan manusia dan membawakan kebenaran baru. Itu bernama Dr. Sun Myung Moon. Kita sebut True Father Sun Myung Moon. Beliau pada usia 16 tahun berdoa. Di belakang rumahnya ada bukit. Lalu dia mendapatkan inspirasi pada hari Easter, hari Paskah. Pagi-pagi subuh dia suka berdoa di bukit sampai semalam suntuk. Dan pada hari Easter itu hari Paskah itu beliau menerima inspirasi. Dia bertemu dengan Yesus dan Yesus berpesan agar menyampaikan misi pada perjanjian penyelesaian ini. Prinsip penciptaan adalah kebenaran baru yang diberikan oleh Father Moon kepada umat manusia pada zaman saat ini, pada zaman sekarang ini. Terdiri dari 16 bab. Yang bagian pertama adalah prinsip penciptaan, dan bagian kedua prinsip penciptaan kemudian terjadi kejatuhan ke dalam dosa, dan bab kedua bagian yang kedua adalah proses pemulihan. Bagaimana memulihkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa kepada keadaan asal. Kita mulai dengan prinsip penciptaan. Kita singkat saja, nanti ada juga video yang akan membahas satu demi satu. Sekarang kita melihat bahwa banyak pertanyaan mendasar yang timbul di dalam pikiran manusia. Umat manusia dan alam semesta ini tidak bisa menyelesaikan masalah tanpa mengetahui sumber atau sifat dari Sang Pencipta. Masalah-masalah yang mengenai kehidupan manusia dan alam semesta tidak dapat diselesaikan tanpa terlebih mengetahui sifat dari Tuhan, sifat ilahi. Sifat Tuhan di dalam ciptaan. Kita singkat saja. Kalau kita baca di dalam Roma 1 ayat 20 itu bahwa itu kan kita lihat bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini merupakan ekspresi dari sifatnya, sifat keilahian Tuhan. Kita boleh lihat sama seperti seorang pelukis, dia menciptakan karya seni, atau penulis, dia menciptakan karya. Orang bisa melihat pikiran dari seorang pelukis atau artis ini melalui hasilnya, hasil lukisannya atau hasil karyanya. Begitu juga Tuhan.
lihatlah kalau di dalam Al-Quran itu di dalam surah ketiga ayat 190 sampai 191 dikatakan, lihatlah dalam menciptakan surga dan bumi dan pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda bagi orang yang memahaminya. Kita atau Tuhan kita menciptakan segalanya. Ya, Tuhanlah yang menciptakan. Semua umat beragama sudah tahu bahwa Tuhan yang menciptakan. Namun bagaimana kita mau mengetahui sifat dari pencipta, yaitu melalui alam ciptaannya, seperti yang dikatakan di dalam Roma, sehingga manusia tidak bisa berdalih. Dari Roma 1 ayat 20 dan Quran 3 ayat 190 sampai 191 kita bisa melihat sifat Tuhan ada di sana. Dari semua yang ada di bumi ini, di alam semesta ini, di dalam ciptaan Tuhan ini, kita melihat ada dua karakter, yaitu karakter ganda yang bermuatan positif dan negatif. Juga ada karakter yang merupakan kualitas internal dan eksternal, pikiran dan tubuh. Dari setiap ciptaan kita bisa melihat bagian luar menyerupai kualitas bagian dalam. Tubuh merupakan ekspresi dari pikiran. Jadi tubuh merupakan gambar daripada pikiran. Kalau kita lihat dari seluruh ciptaan, mulai dari partikel, atom, molekul, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, semua tidak terkecuali memiliki dual karakter ini, yaitu positif, negatif. Benang sari kalau di dalam tumbuhan, benang sari, putik bunga, jantan dan betina, pria dan wanita. Di samping itu, kita juga bisa melihat sifat vertikal, internal dan eksternal. Dari setiap ciptaan, misalnya energi saat tubuh daripada tumbuhan, hewan, dan manusia, semua memiliki sifat internal dan eksternal, pikiran dan tubuh. Misalnya dari atom atau partikel yang terdiri dari dual karakteristik positif dan negatif tadi, apa yang membawa mereka untuk bisa menyatu? Itu karena ada inherent directive nature, sifat bawaan yang sudah ada sejak penciptaan. Itu berasal dari Tuhan, dari Allah, yang membawakan mereka untuk menggerakkan mereka untuk bersatu. Itu merupakan pikiran daripada si atom, molekul, dan partikel tadi. Bagaimana dengan tumbuhan, hewan, dan manusia? Tumbuhan kita tidak bisa lihat pikirannya, namun dari tingkah laku tumbuhan kita bisa tahu bahwa dia punya pikiran, sifat internalnya yang tidak kelihatan. Lebih gampang kita pelajari bunga matahari. Mengapa disebut bunga matahari? Orang banyak yang ingin mengatakan dia punya iman seperti iman bunga matahari. Kalau orang Korea bilang Sinyang, apa itu? Ya, Sinyang itu iman. Jadi iman dari bunga matahari, karena matahari itu selalu mengarahkan bunganya kepada arah matahari terbit. Kalau kamu putar sekarang menghadap ke sini, besok matahari terbit dari sana, dia akan berbalik menghadap ke matahari. Dan begitu juga akarnya akan mencari di mana yang ada air. Dia tahu di mana arah ada air. Semua tumbuhan begitu. Ya, itu adalah pikiran atau sifat internal dari tumbuhan. Kalau hewan kita lebih jelas bisa lihat. Misalnya hewan peliharaan atau apapun itu, dia tahu di sini ada makanan, dia tahu dia mau pergi di tempat mana, atau dia tahu kalau misalnya orang marah, dia tahu, dia punya pikiran. Dan bahkan pikiran hewan dan ciptaan lain sudah lebih
lebih peka daripada manusia. Kadang ada gunung mau meletus atau mau bencana di mana, hewan lebih dulu menghindar. Manusia sudah buta, sudah tidak bisa, sudah tidak peka kalau mereka tidak ada dosanya. Tapi ini kisah tentang dual karakteristik. Nanti kita bahas tentang itu nanti. Nah, jadi dari setiap ciptaan itu memiliki sifat ganda internal, eksternal, dan positif dan negatif. Apa tujuannya? Karena hubungan timbal balik antara dual karakteristik itu adalah untuk mempraktekkan kasih. Tuhan adalah Maha Kasih, sehingga semua diciptakan di dalam dual karakter. Karena semua datangnya dari Tuhan. Kalau begitu berarti sifat Tuhan itu seperti apa? Berarti kalau sifat pencipta seperti ini, kalau sifat seperti Roma 1 ayat 28 tadi, 20 tadi berkata, dengan melihat ciptaan kita bisa mengetahui pikirannya yang ilahi, keilahian Tuhan, maka kita bisa melihat ciptaan ini semua maskulin, feminin, positif, negatif. Berarti Tuhan berarti memiliki dua karakter tersebut, maskulin, feminin, dan positif serta negatif. Namun dari semua ciptaan, Tuhan merupakan subjek. Tuhan adalah suatu perpaduan yang harmonis antara maskulin dan feminin. Jadi Tuhan sebagai subjek utama yang memiliki karakter positif, negatif, internal, eksternal, dan sebagai subjek dari ciptaan yang sebagai objek. Dan ciptaan juga memiliki dua karakter yang sama, namun di dalam posisi objek terhadap Tuhan. Itulah mengapa seluruh ciptaan seharusnya bisa bersatu dengan Sang Pencipta. Dan sekarang kita pelajari tentang energi utama alam semesta yang disebut Universal Prime Energy, UPF, Universal Prime Energy, energi utama alam semesta. Energi yang datang dari Tuhan itu kekal, mutlak, dan ada dengan sendirinya. Ini merupakan energi yang mendasar dari alam semesta, agar dari dual karakteristik tadi positif negatif ini akan berinteraksi, dan dari interaksi ini akan melahirkan satu keberadaan baru. Kalau suami istri akan melahirkan anak, dan kalau tumbuhan akan menciptakan keturunan juga, anak-anaknya pohon-pohon yang baru itu, dan seterusnya, untuk mempertahankan kelestarian alam. Dan dari asal usul semua energi kekuatan yang memungkinkan makhluk ciptaan itu ada, berasal dari Universal Prime Energy atau energi asal alam semesta tadi. Aksi memberi dan menerima ini terjadi oleh karena 4 posisi fondasi. Dari Tuhan sebagai subjek, kemudian dibelah, dipisahkan menjadi subjek dan objek, menjadi divisi, dan kemudian menjadi union, disatukan kembali. Misalnya posisi Tuhan, suami, istri, anak. Ini adalah pria ini merupakan bagian subjek dari Tuhan, dan wanita sebagai objek dari Tuhan, dan anak merupakan penyatuan dari subjek objek yang berporoskan Tuhan. Interaksi ini pada gilirannya menghasilkan semua kekuatan yang dibutuhkan oleh entitas untuk ada, bertambah, dan bertindak. Dari sanalah, dari Universal Prime Energy, datangnya basis yang sama, interaksi dan kekuatan untuk menciptakan entitas yang baru. Kita aksi asal usul pembagian penyatuan.
Ya, yang disebutkan tadi bahwa dari asalnya yaitu Tuhan, kemudian dibagi kepada subjek objek, kemudian kepada penyatuan kembali. Dari mana angka-angka yang ada di kitab suci, misalnya angka 3, angka 4, angka 7, angka 40, itu semua dari rumus ini. Di dalam kitab suci Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bisa menghitung angka-angka. Sekarang kita bisa melihat angka-angka ini, angka-angka di dalam kitab suci itu datangnya dari ini, divine principle. Itu dari 4 posisi fondasi, dari setiap ciptaan itu, dari setiap posisi itu memiliki juga satu objek. Dari posisi Tuhan, dari posisi subjek, dan dari posisi objek, semuanya memiliki objek. Dari satu posisi, setiap posisi memiliki 3 objek, dia bisa berfungsi sebagai subjek terhadap 3 objek yang lain masing-masing, sehingga menciptakan angka 12. Lalu dari mana angka 7? Yaitu dari 4 posisi fondasi ditambah dengan angka pertumbuhan, pembentukan, pertumbuhan, dan penyelesaian. Nah, itu jadi angka 12. Jadi dari setiap ciptaan itu, dari setiap subjek itu memiliki objek, memiliki 3 objek. Kalau kita mau lihat gampangnya, contohnya sebagai mana anak di dalam satu keluarga dengan orang tua, bapak dan ibu. Ya, tentu saja berporoskan Tuhan. Jadi ini 4 posisi fondasi keluarga yang ideal. Anak walaupun kecil, dia bisa berfungsi sebagai subjek. Contohnya apa? Waktu dia malam-malam menangis minta susu, walaupun orang tua lagi capek tidur, terpaksa harus bangun kalau dia nangis teriak, dia harus diikuti. Orang tua mengikuti kehendak si bayi. Nah, ini walaupun bayi tetap dia ada posisi subjeknya. Begitu juga dengan posisi yang lain. Ini salah satu contoh. Lalu apakah yang menjadi tujuan daripada Tuhan menciptakan alam semesta ini? Yaitu untuk memenuhi 3 berkat agung. Apa itu 3 berkat agung itu? Yaitu 1. Be fruitful. 2. Multiply. 3. Have dominion over all things. Pertama, sempurna. Kedua, beranak cucu bertambah banyak. Dan ketiga, kuasailah seluruh ciptaan. Bagaimana 3 berkat ini terwujud? Yaitu harus melalui 4 posisi fondasi tadi, yaitu suami, istri berporoskan Tuhan, melahirkan anak yang berporoskan Tuhan, keluarga yang ideal yang dikehendaki Tuhan. Lalu bagaimana dengan bertambah-tambah? Dari keluarga ini akan menghasilkan suatu masyarakat, bangsa, dunia, dan seluruh alam semesta dipenuhi dengan keluarga ideal berporoskan Tuhan. Dan bagaimana dengan have dominion all creation? 4 posisi fondasi juga. Dari pertama, berkat pertama tadi, pikiran dan tubuh manusia ini yang dual karakteristik dari seorang pria atau seorang wanita ini harus berporoskan Tuhan sehingga menciptakan satu manusia ideal, pria ideal atau wanita ideal, yaitu Tuhan sebagai poros, pikiran dan tubuh, dan hasilnya adalah manusia ideal, pria atau wanita. Nah, kemudian itu kesempurnaan itu berkat pertama. Kemudian berkat kedua yaitu bertambah-tambah, beranak cucu, kuasa penuhi bumi. Itu bersatu antara Tuhan, pria dan wanita melahirkan anak. Ini merupakan keluarga ideal. Kalau yang berkat pertama manusia ideal, yang berkat kedua keluarga ideal, yang ketiga dunia ideal, di mana Tuhan sebagai poros, manusia sebagai subjek, ciptaan sebagai objek, harmonis di dalam hubungan memberi dan menerima, melahirkan suatu dunia yang ideal.
itu adalah 3 berkat agung yang Tuhan berikan kepada manusia sejak awal. Sejak manusia belum diciptakan, Tuhan sudah mempunyai konsep ini. Kemudian 6 hari periode penciptaan. Di dalam periode penciptaan, Tuhan berkata bahwa 6 hari Dia telah menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Mengapa disebut 6 hari? Di dalam penciptaan, kalau di dalam kitab Alkitab dikatakan setiap penciptaan dikatakan jadilah petang dan jadilah pagi. Jadi ada satu periode dari petang itu melewati malam baru datang kepada pagi. Ada periode pembentukan, periode pertumbuhan dan periode penyelesaian. Seluruh ciptaan tumbuh menuju kepada kesempurnaan harus melewati 3 tahap pertumbuhan ini, yaitu pembentukan, pertumbuhan dan kesempurnaan. Misalnya contoh, anak, dia 7 tahun pertama sebagai anak-anak, 7 tahun kedua dia sudah dewasa, remaja, 7 tahun ketiga dia sudah dewasa, tidak akan tambah tinggi lagi, dia sudah sampai segitu tingginya. Itu contoh secara eksternal. Secara internal juga, secara iman kepada Tuhan juga harus melewati 3 periode tadi untuk mencapai kesempurnaan. Di dalam periode pertumbuhan ini, untuk mencapai kesempurnaan, dia harus melewati 3 tahap pertumbuhan ini sampai kepada penguasaan Tuhan secara langsung. Selama di dalam periode perkembangan ini, pertumbuhan ini, dia melewati suatu hukum. Ini khusus kepada manusia, ada hukum yang berlaku kepada manusia untuk mencapai periode kesempurnaan. Jadi di dalam mencapai kesempurnaan, tanggung jawab Tuhan itu bisa dikatakan 95% untuk membawakan manusia agar mencapai kesempurnaan. Namun manusia harus memiliki tanggung jawab seperti porsinya paling kecil yang bisa diandaikan 5% supaya memenuhi tanggung jawab untuk mencapai kesempurnaan, baik secara karakter maupun secara jasmani, internal dan eksternal. Jadi dari manusia, dari yang diciptakan oleh Tuhan itu berasal dari asalnya Tuhan memiliki 2 karakter, dan 2 karakter ini juga ada di dalam seluruh ciptaan di alam semesta. Jadi dunia ini terdiri dari dunia rohani dan dunia jasmani. Itu karena datang dari manusia, merupakan gambar Allah, dan manusia merupakan gambar Allah, dan gambar Allah ini, manusia ini ciptaan ini mengikuti gambar Allah manusia, dan manusia mengikuti Allah sebagai sumbernya. Apabila kita melepaskan tubuh jasmani, maka kita akan masuk ke dunia rohani sebagai roh dan hidup di sana sampai selamanya. Ya, jadi sekian saja untuk bab 1. Kalau ada pertanyaan boleh di komen. Terima kasih, selamat malam.